Indonesia dengan Bapak Gubernur di dalam menyiapkan perluasan FD ini, dan kami juga punya kebijakan bahwa itu ada sebarang perluasan FD di seluruh kabupaten kota. Dan kami sudah meminta pada bupati, wali kota, stakeholder juga yang terkait dengan ini untuk bisa membantu menambah perluasan pantauan dengan FD ini. Kita tahu bahwa dengan angka kecelakaan, kemudian angka pelanggaran, ini perlu dilakukan budaya tertib berlalu lintas. Salah satunya dengan instrumen FA ini sendiri. Ya. Apalagi nanti kalau memang ada sanksi yang bisa dikenakan secara maksimal, sehingga mau tidak mau juga para pengendara ini takut untuk melakukan pelanggaran. Nah, ini perlu dibudayakan begitu. Kemudian khusus Sumatera Selatan kita sedang mendevelop lagi yang mungkin rekan-rekan sudah tahu untuk bisa mendeteksi hanya kendaraan saja, tetapi kita sekarang sedang mengkombinasikan dengan face recognition, pengenal wajah. Artinya nanti pengendara yang melakukan pelanggaran itu akan tercapture berikut dengan kendaraannya. Ya. Jadi mungkin selama ini terlihat di dalam kegiatan-kegiatan FD ini hanya kendaraan pelanggaran dengan kluster-kluster pelanggaran yang sudah diprogram di sana, tetapi perluasan yang kita lakukan di Sumatera Selatan ini dengan face recognition pengenalan wajah. Nah, kita berharap semua ini juga bisa menjadi langkah perbaikan, bagian untuk menciptakan smart city yang tadi juga disampaikan begitu. Ini salah tahapan-tahapan itu. Terima kasih. Saya pikir itu Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre dari Sumatera News. Jenderal, dari tahap pertama penerapan ETLE sudah ada berapa pelanggaran, dan kemudian tentunya ini banyak pelanggaran, Jenderal. Bagaimana menekan angka pelanggaran yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini? Kemudian ada berapa mobil ETLE saat ini di Polda Sumsel, dan kita tahu bahwa ada 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, Jenderal. Apakah daerah lain tidak berpotensi terjadinya pelanggaran, Jenderal? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Untuk pelanggaran kita sudah ribuan ya. Satu bulan kurang lebih 22.000. 1 bulan 22.000 sudah Bapak yang tadi. 22.000. Ya. Ini menunjukkan salah satu ketidakdisiplinan, ketidaktertiban kita dalam berbudaya tertib berlalu lintas. Makanya perlu instrumen tadi saya katakan gateway ini. Ya, ini yang tadi kami sampaikan sedang kita minta untuk diperluas lagi di kabupaten kota yang lain. Tidak hanya di Kota Palembang yang dengan 13 titik. Ya. Kita berharap ini juga dilakukan pemerataan di seluruh kabupaten kota yang didukung oleh para kepala daerah untuk itu. Ya. Kemudian tadi masalah sarana kendaraan ya, sarana kendaraan kita memang baru satu. Ya. Jadi juga mungkin dengan situasi yang kita hadapi dalam menyiapkan anggaran ini juga perlu ada dukungan dari pemerintah daerah ya yang ada untuk bisa melaksanakan optimalisasi penyebaran penambahan alat ini sendiri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.